Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mar'atus Solihah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada video kali ini merupakan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula seorang guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa ternyata seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga sebagai penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat sinar matahari di pagi hari. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari kepuasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek, dan saya harus terus belajar dan terus belajar. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang terkadang hanya mentransfer ilmu pengetahuan, hanya menuntun siswa agar mencapai nilai KKM, dan memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menyediakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhannya. Selalu konsisten melakukan refleksi pembelajaran, dapat menjadi coach bagi rekan sejawat, mampu mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya laksanakan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak ialah
Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian saya juga aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop secara offline maupun secara online. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan wali murid terkait proses pembelajaran dan program-program sekolah. Yang keempat, membuat media pembelajaran yang inovatif. Kemudian, yang kelima adalah aktif dalam kegiatan komunitas pembelajaran maupun kelompok kerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.